Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan berbagai topik yang menarik dalam bidang mikroekonomi. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas salah satu subpokok bahasan yang ada di dalam mikroekonomi, yaitu tentang elastisitas permintaan. Sebelum kita membahas tentang elastisitas permintaan itu sendiri, kita tentu akan jauh lebih baik jika kita mengenal terlebih dulu apa itu elastisitas permintaan. Dalam beberapa literatur dapat diambil sebuah benang merah bahwa elastisitas permintaan merupakan derajat dari sebuah kepekaan yang muncul akibat perubahan-perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga-harga komoditas yang ada di dalam pasar. Adapun untuk formula dari elastisitas permintaan itu sendiri adalah disimbolkan dengan ED sama dengan delta Q berbanding terbalik dengan delta P dikalikan dengan P berbanding terbalik dengan Q, di mana formula itu mengandung makna bahwa delta Q itu merupakan besarnya perubahan jumlah permintaan, yang dalam hal ini sering disimbolkan dengan Q2 dikurangi dengan Q1. Berikutnya delta P merupakan besarnya perubahan harga, atau dalam formulanya sering disimbolkan dengan P2 dikurangi dengan P1. Kemudian P simbolnya itu merupakan harga awal dan Q merupakan jumlah permintaan awal dan ED merupakan elastisitas permintaan itu sendiri. Itu tadi adalah formula tentang elastisitas permintaan. Setelah ini kita akan lanjut ke jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama adalah permintaan elastis, di mana E-nya itu lebih besar dari 1, yang mengartikan bahwa permintaan sangat dipengaruhi oleh harga, di mana jika terjadi penurunan harga akan berakibat pada peningkatan jumlah permintaan. Ini tentu menjadi pertanda bahwa kita dalam berbisnis perlu memahami prinsip ini, walaupun ini tidak berlaku mutlak. Artinya pada kondisi-kondisi tertentu hukum ini yang bernafaskan pada permintaan elastis ini ada kalanya mengalami pembiasan. Namun sebagai seorang pengusaha perlu kiranya untuk memahami bahwa jika terjadi penurunan harga yang mengakibatkan peningkatan jumlah permintaan, maka kondisi tersebut dapat disimpulkan merupakan salah satu kasus permintaan elastis. Kemudian yang kedua jenis elastisitas permintaan adalah permintaan inelastis.
Kalau yang pertama tadi permintaan elastis, yang kedua ini adalah permintaan inelastis. Jika di permintaan elastis lebih besar daripada 1, maka dalam permintaan inelastis E-nya itu justru kurang dari 1, yang menandakan bahwa naik turunnya harga tidak mempengaruhi jumlah permintaan. Contohnya, permintaan akan berbagai jenis obat-obat tertentu, namun karena tidak ada pemain yang banyak di dalam obat jenis itu, maka konsumen yang membutuhkan meskipun harganya naik atau sebaliknya turun, jika mereka benar-benar membutuhkan, maka permintaannya akan tetap dilakukan. Contoh yang lain biasanya yang berkaitan dengan permintaan inelastis ini adalah kebutuhan pokok, di mana misalnya masyarakat kita, masyarakat Indonesia, kebutuhan pokoknya adalah beras. Oleh karena itu, jika terjadi dinamika atau perkembangan harga beras yang mungkin agak sedikit fluktuatif, masyarakat kita meskipun dengan sedikit kecewa akan tetap melakukan pembelian harga di angka berapapun untuk komoditas beras. Mengingat kita harus masih mengakui bahwa sebagian besar masyarakat kita konsumsi beras masih merupakan konsumsi wajib. Tentu tidak menghilangkan berbagai opsi tentang munculnya berbagai bahan makanan selain beras. Namun harus diakui bahwa beras masih merupakan komponen utama dalam penyediaan karbohidrat bagi sebagian masyarakat kita. Oleh karenanya, dengan adanya permintaan inelastis ini, pemerintah terutama pengusaha besar terutama perlu memperhatikan kondisi atau dinamika yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kebutuhan pokok merupakan tanggung jawab bersama, apalagi yang bersentuhan dengan 9 jenis bahan pokok yang mesti disediakan oleh pemerintah dengan mekanisme yang diatur oleh berbagai kementerian atau departemen terkait. Oleh karenanya, bagi masyarakat konsumen perlu hendaknya untuk terus memupuk rasa untuk memiliki dari berbagai komponen tentang pemenuhan kebutuhan pokok mereka, terutama yang selain beras. Namun memang budaya untuk mengubah ini tidaklah mudah, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan. Kita sudah mulai banyak memahami bahwa anak-anak muda sekarang terutama seiring dengan berkembangnya bisnis kuliner, maka bahan pokok beras sudah mulai dapat digantikan oleh bahan-bahan yang lain tanpa mengurangi kadar karbohidrat, kadar protein dan sebagainya yang tidak kalah dengan beras. Oleh karenanya pun pemerintah perlu memperhatikan terutama tentang ketersediaan dan ketercapaian angka produksi dari bahan-bahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar konsumen masyarakat Indonesia. Kemudian elastis yang lain jenis ketiga yaitu permintaan normal, di mana E sama dengan 1, yang mengartikan bahwa persentase perubahan permintaan itu sama persis atau sama dengan permintaan, persediaan atau tingkat persentase dari perubahan harga.
Oleh karenanya dalam konteks permintaan normal ini, para pengusaha, para konsumen perlu memanfaatkan situasi ini untuk saling menguntungkan, baik itu dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Kemudian jenis permintaan berikutnya adalah permintaan elastis sempurna atau yang menghasilkan formula di mana E sama dengan tak terhingga. Di mana kondisi ini masyarakat memiliki kapasitas atau sanggup membeli semua barang dengan harga berapapun yang ditawarkan oleh produsen. Nah, ini tentu menjadi harapan kita bersama, di mana salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Yang mana salah satu ciri sejahtera itu adalah bahwa masyarakat atau komponen konsumen yang ada di dalam pasar memiliki kemampuan untuk membeli, mengkonsumsi barang-barang atau jasa-jasa yang ditawarkan oleh produsen. Berapapun harganya, mereka memiliki kapasitas untuk membelinya. Dengan demikian, salah satu syarat untuk mencapai poin keempat jenis ini yaitu bahwa masyarakat sudah dianggap memiliki tingkat penghasilan yang tinggi. Karena dengan penghasilan yang tinggi tersebut, maka mereka memiliki kapasitas untuk menyediakan berbagai nilai dari mata uang yang dibutuhkan untuk memperoleh atau mendapatkan berbagai produk, baik itu barang maupun jasa, yang menjadi kebutuhan maupun keinginan mereka. Oleh karenanya, salah satu tujuan pembangunan nasional perlu untuk terus digaungkan dengan berbagai cara, yang mana pemerintah harusnya sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena dengan pendapatan masyarakat yang terus meningkat ini, artinya apa? Bahwa dengan pendapatan yang terus meningkat, otomatis masyarakat memiliki cadangan dana yang cukup untuk menghidupi kebutuhan dasarnya plus kebutuhan yang lebih tinggi dari kebutuhan dasar. Ini biasanya sudah terjadi di berbagai negara yang sudah termasuk kelompok negara-negara maju. Namun Indonesia pun saat ini sudah memasuki berbagai tahapan awal untuk berkembang dari negara agraris menjadi negara industri baru atau the newly industrial countries. Oleh karenanya, Anda sebagai masyarakat cendekiawan tentu memiliki andil yang sangat besar dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung berbagai kebijakan dari pemerintah, terutama dalam sisi peningkatan dan pemerataan pendapatan. Oleh karenanya menjadi wajar sekarang institusi manapun, pendidikan manapun, baik formal maupun non-formal, sangat digaung-gaungkan tentang adanya peningkatan dan penumbuhan jiwa-jiwa kewirausahaan atau leadership plus entrepreneurship. Mengapa demikian? Karena dengan entrepreneur dan leadership ini, maka anak-anak muda saat ini dengan kemajuan teknologi, terutama teknologi bidang informasi dan komputasi, maka mereka memiliki banyak ide yang bisa diejawantahkan dalam berbagai bentuk bidang
usaha. Mungkin tidak langsung menjadi pengusaha kelas menengah atau kelas kecil, apalagi besar, namun bisa dimulai dari bentuk-bentuk usaha mikro sekalipun. Oleh karenanya, dengan bekal jiwa kewirausahaan ini, harapannya tingkat pendapatan masyarakat Indonesia akan terus meningkat. Dengan demikian, kebutuhan mereka pun akan mereka mampu dapatkan dengan bekal kemampuan finansial mereka yang jauh lebih kuat daripada masa-masa sebelumnya. Kemudian jenis elastisitas permintaan berikutnya yaitu yang terakhir adalah permintaan inelastis sempurna. Di mana di sini E itu sama dengan 0. Artinya apa? Bahwa perubahan harga tidak mempengaruhi permintaan. Di mana kurvanya itu berbentuk vertikal dari bawah ke atas atau atas ke bawah, di mana dengan berbagai keadaan berapapun harga yang ditawarkan, maka jumlah permintaannya pun tidak akan berubah. Contoh dalam kasus permintaan inelastis sempurna ini adalah tanah, di mana kita tahu harga tanah semakin hari semakin mahal. Di mana ini disebabkan karena dengan kuantitas yang tersedia tetap, namun jumlah permintaannya akan terus meningkat. Artinya apa? Dengan kondisi seperti ini, maka bisnis tanah masih mempunyai peluang untuk terus berkembang. Di mana dalam kondisi ini perlu dipahami bahwa sesuai dengan kurvanya ini yang tegak lurus atau mendekati tegak lurus vertikal, maka produsen perlu menyikapinya dengan rasa optimisme yang tinggi. Mengingat dengan harga berapapun yang ditawarkan oleh produsen, maka jumlah permintaannya tidak akan berubah. Tentu ini menjadi peluang yang sangat besar bagi para produsen atau pengusaha, mengingat mereka tidak lagi dipusingkan apakah produk-produknya itu akan mampu dibeli oleh konsumen. Hanya saja mungkin para produsen dalam hal ini perlu memikirkan dan perlu menyadari bahwa dalam bisnis yang semacam ini tentu banyak pemain yang ingin bermain di dalam bisnis tertentu. Oleh karenanya dengan bisnis seperti ini, maka tingkat kompetisinya pun akan jauh lebih sengit dan lebih ketat. Karena itu diperlukan sebuah langkah-langkah yang komprehensif untuk memanfaatkan peluang sekaligus tantangan dalam hal berbagi bisnis, di mana harga tidak menjadi lagi kendala bagi para konsumen. Karena mereka memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi, sehingga mereka telah mampu memiliki berbagai kapasitas untuk terus melakukan transaksi di bidang keuangan, di bidang produk, baik jasa maupun barang, sehingga tingkat kemakmuran mereka pun akan semakin baik. Itu tadi penjelasan tentang elastisitas permintaan yang terdiri dari berbagai kondisi, dan karena terjadi dan kemungkinannya ada banyak macam, maka para produsen perlu menyikapi dengan cermat berbagai keadaan seperti tersebut di atas, agar elastisitas yang terjadi ini tidak membawa keterpurukan dalam
bisnis. Namun justru dengan elastisitas permintaan ini, pengusaha memiliki kejelian dalam memanfaatkan peluang sekaligus tantangan agar ini berubah menjadi sesuatu yang menghasilkan laba bagi perusahaan. Karena dengan peningkatan laba itu pula, maka diharapkan para pihak yang terlibat di dalam perusahaan akan mengalami peningkatan kesejahteraan. Pun demikian dengan para konsumen. Mereka akan dapat menikmati, dapat memiliki berbagai produk dengan kualitas yang baik dan juga kuantitas yang tersedia lebih dari cukup di pasaran. Demikian pembahasan singkat kita tentang elastisitas permintaan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kita yang akan terjun dalam bidang kewirausahaan atau justru sudah bekerja dalam bidang-bidang tertentu, baik manufaktur maupun non-manufaktur maupun jasa. Demikian, setelah Anda semua menyikapi dan melihat tayangan ini, jangan lupa klik like, kemudian di-share, dikomentari, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.